YouTube live. Puji Tuhan. Oke, ya. Shalom semuanya, shalom. Ya, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan di rumah-rumah kita masing-masing. Haleluya, wow, puji Tuhan. Bapak Saudara, ini adalah ibadah kita yang pertama di bulan Januari di tahun 2022. Perkenankan kami, saya di tempat ini mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara, dan sukacita Tuhan melimpah atas kita semua. Percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Izinkan saya membacakan sebuah ayat yang hari ini menjadi tema kita, bahwa Tuhan Yesus adalah bagian kita. Tuhan Yesus adalah sukacita buat kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah, dimanapun berada, Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku yang menyenangkan hatiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, biarlah berkat Tuhan melimpah bagi kita semua, karena Tuhan yang jadi warisan kita, Tuhan yang jadi bagian kita. Amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Yesus warisanku, Engkau pialaku, tiada yang lain selain Engkau. Engkau telah menunjukkan jalan kehidupan, meneguhkan yang diundikan. Yesus warisanku, Engkau pialaku, tiada yang lain selain Engkau. Engkau telah menunjukkan jalan kehidupan, meneguhkan yang diundikan. Tali pengukur jatuh di tempat permai, milik pusaka menyenangkanku. Hatiku bersuka, jiwaku bersorak, dan mulutku memuji. Tali pengukur, tali pengukur jatuh di tempat permai, milik pusaka menyenangkanku. Hatiku bersuka, jiwaku bersorak, dan mulutku memuliakan-Mu. Yesus, Engkau bagian warisan kami Tuhan. Yesus warisanku, Engkau pialaku, tiada yang lain selain Engkau. Engkau telah menunjukkan jalan kehidupan, meneguhkan yang diundikan. Yesus, Engkau warisan kami. Yesus warisanku, Engkau pialaku, tiada yang lain selain Engkau. Engkau telah menunjukkan jalan kehidupan, meneguhkan yang diundikan. Tali pengukur, tali pengukur
pengukur jatuh di tempat permai, milik pusaka menyenangkanku. Hatiku bersuka, jiwaku bersorak, dan mulutku memuliakan. Tali pengukur, tali pengukur jatuh di tempat permai, milik pusaka menyenangkanku. Hatiku bersuka, jiwaku bersorak, dan mulutku memuliakanmu. Yesus, Kau warisanku. Yesus warisanku, Engkau pialaku, tiada yang lain selain Engkau. Engkau telah menunjukkan jalan kehidupan, meneguhkan yang diundikan. Yesus, Kau warisanku. Yesus warisanku, Engkau pialaku, tiada yang lain selain Engkau. Engkau telah menunjukkan jalan kehidupan, meneguhkan yang diundikan. Tali pengukur, tali pengukur jatuh di tempat permai, milik pusaka menyenangkanku. Hatiku bersuka, jiwaku bersorak, dan mulutku memuliakanmu. Tali pengukur, tali pengukur jatuh di tempat permai, milik pusaka penyenangkanmu. Hatiku bersuka, jiwaku bersorak, dan mulutku memuliakanmu. Tali pengukur, tali pengukur jatuh di tempat permai, milik pusaka menyenangkanku. Hatiku bersuka, jiwaku bersorak, dan mulutku memuliakanmu. Dan mulutku memuliakanmu. Oh, dan mulutku memuliakanmu. Di tempat kita masing-masing, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang menjadi bagian kita, yang menjadi sukacita apapun keadaan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Dia baik, Yesus baik, Yesus baik Tuhan. Yes, He's so
Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat. Mari saudara di rumah-rumah kita nyanyikan Dia, Tuhan Yesus baik. Ya, Yesus baik. Haleluya. Oh Yesus, Kau baik bagiku Tuhan. Yesus baik, Dia baik buat saya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin
besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan Yesus. Come on. Nyanyi. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan Yesus. Come on. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti Yesus. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti Dia. Mari sama-sama katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan sorak-sorai, sebab janji Tuhan iya dan amin. Sebab Dia mewariskan dirinya, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, sebab Engkau warisan bagian hidup kami. Terhadap siapa kami akan takut, terhadap siapa kami akan gemetar. Tuhan, kami memasuki 2022 dengan sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan sendiri yang menjadi bagian kami. Amin. Oh, Engkau pembela kami, Engkau yang berjalan di depan kami. Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah. Kami sungguh boleh menghargai ibadah kami kepada Tuhan. Waktu-waktu yang berharga yang seperti ini, Tuhan, Engkau jadikan baik bagi kami. Kami boleh fokus kepada Tuhan Yesus, sebab Engkau nyata bagi kami hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah ini. Terima kasih buat kami memuji, buat kami menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami boleh siapkan hati, kami boleh siapkan pikiran kami, tubuh, jiwa, untuk kami selaras kepada nama Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mempersilakan waktu dan tempat. Baik, shalom saudara-saudara semuanya. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan hari ini, yuk mari kita semua berdoa dulu saudara. Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan Tuhan yang kami naikkan. Engkau bergerak Tuhan. Ketika Engkau yang ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Maka pengudusan yang daripadamu turun mengalir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Dari dimanapun kami berada, sampai radius seluas-luasnya, ada pengudusan yang daripada Tuhan. Dan tertulis dalam firman Tuhan, yang tidak kudus tidak dapat bersatu dengan yang kudus, maka semua yang bukan dari Tuhan bahkan tidak dapat mendekat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas setiap kami Tuhan. Buka mata kami sama seperti Engkau membuka mata murid-murid, bahwa kami untuk bisa melihat kebenaran firman lebih dan lebih lagi Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Setiap apapun Tuhan yang kami kerjakan, biar semuanya ada untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, persiapkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan membahas tentang awal tahun ini, saudara ya, tentang perbekalan khususnya untuk 2022. Sebenarnya beberapa waktu kemarin ada beberapa hal yang Tuhan bukakan secara khusus tentang 2022. Tapi menurut saya, saudara, Tuhan akan membekali saudara dan saya dengan caranya yang berbeda. Ya, memang akan ada yang namanya pergerakan perekonomian, ya. Kita bisa tahu ya, kalau misalnya ini Amerika, mereka lagi was-was tentang hyperinflasi. Ya, mereka sudah was-was tentang hal itu dan mereka akan melakukan tapering jilid kedua kalau nggak salah di akhir Februari atau di awal Maret, kita nggak tahu, saudara. Dan itu kalau misalnya dia menarik pinjaman dari negara-negara, itu efeknya bisa lumayan, saudara ya. Negara-negara mata uang bisa turun. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa mempertahankan nilai dolar ini di atas terus, atau hyperinflasi akan tetap terjadi. Jadi di mana dolar akan tetap turun juga harganya, dan gawatnya kan kalau misalnya dia tapering dulu, artinya dia membawa negara-negara lain ikut turun ke bawah semua, saudara ya. Nah, terus ini yang naik apa? Emas pasti. Ya, saudara ya. Karena kan musuhnya dolar apa? Ya, emas, saudara. Ya, tapi gini loh, saudara. Banyak orang-orang yang heboh di akhir tahun lalu dan di awal tahun ini itu mengkhawatirkan tentang banyak hal, entah itu perekonomian ya, lalu tentang ini nih, tentang virus gimana nih sekarang gitu. Terus apa aja nih? Ini sekarang apa aja yang harus diwaspadai? Apakah ada hal-hal khusus yang harus kita siapkan? Jawabannya satu, saudara. Jawabannya Anda nempel sama Tuhan dan Tuhan akan menyampaikan dalam hidup saudara. Lalu banyak orang ketika mendengar pesan ini, ya kalau gitu mah. Jadi gini, saudara ya. Hari ini ada beberapa hal yang memang benar-benar harus untuk Anda dan saya persiapkan untuk menjalani tahun ini, memang. Dan saya berdoa sebenarnya ketika Tuhan bukakan hal ini Tuhan bukakan dari 2 bulan kemarin, saudara. Dan saya melihat ketika ada orang-orang mau meresponi dengan benar, Tuhan menyatakan pribadinya lebih dan lebih lagi, saudara. Ya, jadi yang pertama, di tahun 2022, yang pertama apa, saudara? Kita harus mewaspadai yang namanya kegerakan kuasa kegelapan di tahun ini, saudara. Oh ya, kita harus tetap waspadai bagaimanapun mereka kerja lembur, saudara. Saudara dan saya punya kuasa yang dari Tuhan, yes, betul. Saudara dan saya punya otoritas dan kuasa yang melebihi dari roh-roh yang ada di dunia, betul, saudara. Tapi permasalahannya, saudara, mereka punya ketekunan. Dan itu yang jadi masalah. Dan yang seringnya anak-anak Tuhan kendor dalam hal ini. Kita bolong di yang namanya apa? Ketekunan. Mereka punya kelebihan apa? Ketekunan. Dan ini akan jadi masalah. Bukankah ada ditulis dalam firman Tuhan? Ketika suatu rumah penguasanya diikat,
ya, dibersihkan. Nanti ketika diusir, saudara, dia akan mengelilingi, dia akan tunggu waktu yang saat, dan dia akan bawa 7 temannya yang lebih gawat, saudara. Dia akan menunggu waktu yang tepat. Nah, itu masalah besar. Di tahun ini saya sebenarnya melihat ada beberapa penglihatan yang cukup mengkhawatirkan menurut saya. Penglihatan yang pertama sebenarnya saya melihat yang saya lihat ini di mimpi saya, saudara ya. Di mimpi saya itu saya melihat ada seekor domba, saudara ya. Domba ini putih, bersih, dan ini diikuti sama orang banyak, saudara. Wah, lihat itu yang dari Tuhan, itu yang dari Tuhan. Lalu saya melihat domba ini terus naik ke atas bukit, saudara ya, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu ketika saya melihat dari kejauhan, mata saya itu seperti kamera yang memiliki lensa super zoom, saudara. Saya bisa ngelihat seperti lebih dekat gitu. Dan saya melihat dia membuka mulutnya. Saya kaget luar biasa karena yang keluar di situ bukan suara mbek, kambing atau domba yang seperti pada umumnya. Tapi saya mendengar suara auman keluar dari mulutnya, saudara. Itu seperti suara singa, seperti suara beruang, tapi itu cenderung seperti suara auman. Saya sebenarnya bawa mimpi ini, saya bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini apa Tuhan? Gak mungkin ini cuma mimpi biasa. Gak mungkin ini cuma lewat begitu saja. Ini pasti Engkau mau berbicara sesuatu. Sampai akhirnya satu titik sampai di pembacaan Alkitab saya, saudara. Saya cukup kaget di dalam kitab Wahyu, di situ ada dibahas tentang ada domba yang memiliki tanduk dan dia bersuara seperti naga. Saya bawa ini di hadapan Tuhan. Tuhan, ini maksudnya apa? Chris, hati-hati. Semakin tahun, semakin mendekati yang namanya akhir zaman. Itu yang namanya penyesatan itu semakin berevolusi dan semakin mengerikan. Maksudnya apa, saudara? Penyesatan yang sebenarnya yang mau mereka kerjakan ini lebih mengerikan dari sebelum-sebelumnya. Oh ya, penyesatan ini bukan membawa anak-anak Tuhan lalu meninggalkan gereja, lalu menyangkali imannya dan meninggalkan Tuhan sedemikian rupa. Nah. Enggak sampai ke situ, saudara. Tapi penyesatan ini sebenarnya Tuhan bukakan. Ini hati anak-anakku, hati hamba-hambaku yang disesatkan. Bukan keputusan mereka. Mereka tetap pegang aku sebagai Tuhannya. Tapi hatinya sesat. Loh Tuhan, kalau hatinya sesat, toh yang penting kan mengerjakan semuanya memegang imannya Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, kamu nggak ngerti nak. Sampai saatnya Tuhan bukakan, saudara. Mari kita buka, saudara, di dalam Wahyu 2, ayatnya 2 sampai ke 5. Oke, aku tahu segala pekerjaan. Saya ulangi sekali lagi, Wahyu 2, ayatnya yang kedua sampai ke 5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Saudara bisa tanda ya, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Namaku ini nama siapa? Nama Tuhan, saudara ya. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Bayangkan saudara, kalau sudah Tuhan yang mencela ini nggak main-main, saudara. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara,
Ketika terakhir dikatakan jikalau engkau tidak bertobat diambil kaki diannya, ini bukan berbicara hal yang sepele saudara ya. Ini bukan hal yang main-main. Kalau saudara mengerti, saudara dan saya ini adalah bait Allah. Kita adalah kemah pertemuannya di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Oh ya, bukan di dalam ruangan tertentu, alamat tertentu, malah kita bisa di situ kita bisa membuka portal kerajaan surga. No. Dikatakan di dalam firman Tuhan apa? Kingdom of God is within you. Saudara, kerajaan surga ada di dalammu. Dan saudara dan saya, bukankah kita adalah bait Allah sendiri? Kalau saudara mengerti di dalam zaman kemah pertemuan, ketika pentahbisan kemah pertemuan, Anda kalau misalnya melihat saudara ya di dalam lukisan-lukisan kemah pertemuan zaman Musa, di situ selalu ada api yang membumbung sampai ke langit. Betul saudara ya. Begitu juga ketika Anda melihat lukisan tentang bait Allah pertama yang dibangun oleh Salomo. Ketika pentahbisannya ada api dari langit. Ya saudara ya. Begitu juga tentang kita. Yaitu kita yang memegang iman Kristus, kita yang percaya dengan Yesus, yang menerima Dia sebagai Mesias, dan menerima yang namanya pembaptisan air dan roh, menerima yang namanya Roh Kudus. Kita itu sebenarnya, saudara, ditahbiskan menjadi bait Allah. Kalau Anda melihat ketika pentahbisan bait Allah di zaman itu, saudara, ya, para rasul ketika menerima baptisan roh, apa yang terjadi, saudara? Mirip dengan apa yang terjadi di sebelum-sebelumnya. Apa itu? Ada api dari surga turun di atas kepala mereka, saudara. Di situ korban bakarannya apa? Hidup kita yang dibawa menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Saudara dan saya yang menjadi baitnya, saudara. Dan yang namanya bait Allah, kemah pertemuan, kemah keintiman itu pasti harus mesti ada yang namanya apa? Pelita. Menorah. Ya, saudara, Anda kalau misalnya baca tentang menorah di dalam firman Tuhan, wow, itu kalau misalnya dijabarkan itu kompleks sekali. Saya kalau bahas tentang hal itu, tentang menorah secara khusus, saudara, itu bisa sampai 5 sampai 6 pertemuan, saudara. 7 pertemuan. Karena tentang menorah ini cukup sebenarnya sangat-sangat dalam, dan itu sebenarnya disitulah sebenarnya roh Allah bertahta dalam hidup kita, memberi terang dalam hidup kita. Satu-satunya sumber cahaya di dalam kemah pertemuan yang tertutup sedemikian rupa. Matahari nggak bisa tembus di dalam kemah itu. Apa saudara? Pelita atau menorah. Di dalam bait Allah pun juga sama. Menorah yang menjadi pusat atau yang menjadi terang satu-satunya di tempat itu. Anda bayangkan, kalau di situ didapati tidak bertobat, yang terjadi di dalam Wahyu 2 ayatnya yang 2 sampai ke 5, pelita itu diambil, apa yang terjadi? Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang Roh Kudus juga. Ada saatnya ketika nanti Tuhan datang yang kedua kalinya, Roh Kudus akan diangkat juga. Ada orang-orang yang ditinggal, ada orang-orang yang tertinggal. Orang-orang yang ditinggal ya memang yang sudah Tuhan kasih misi khusus untuk ditinggal. Pasti diperlengkapi, jadi nggak usah khawatir. Pak, aku kok mimpi ditinggal. Yakin ditinggal? Kalau ditinggal ya sudah nggak apa-apa, ngucap syukur, dikristalkan lagi imannya, makin ngebut sama Tuhan, Tuhan akan perlengkapi saudara dan saya. Nggak usah takut kalau ditinggal. Nah, kalau ketinggalan itu runyam, saudara. Karena apa? Kalau ketinggalan tuh artinya harusnya jatahnya diangkat. Lekah, diangkat. Tapi ketinggalan lah, ini repot, saudara. Kalau ketinggalan apa yang terjadi? Ditulis di sini apa? Diambil kaki Dian. Anda bisa bayangkan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Roh Kudus saat-saat ini, kita menghadapi kelemahan daging kita aja, aduh pusingnya bukan main, saudara. Anda bayangkan ketika di masa-masa tidak ada Tuhan Roh Kudus. Itu sangat mengerikan, saudara. Nah, sebenarnya penyesatan hati ini apa, saudara? Penyesatan hati atau penyesatan akhir zaman yang di level yang cukup mengkhawatirkan ini, saudara, membuat anak-anak Tuhan tetap pelayanan, tetap di gereja,
Tetap, bahkan ditulis di sini apa? Tetap sabar menderita oleh karena nama Tuhan, bayangkan saudara. Tapi hatinya sesat. Loh, kok bisa hatinya sesat? Di situ dikatakan apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Penyesatan di akhir zaman ini bukan berupa yang namanya membuat orang keluar dari gereja, tapi membuat orang tetap di dalam pelayanannya, tapi dengan sikap hati yang salah. Sikap hati yang kayak gimana, Pak? Sikap hati karena takut. Takut apa? Takut ketinggalan, takut nggak ikut pengangkatan, takut di luar yang namanya pengcoveran Tuhan, takut untuk yang namanya tidak menerima berkat yang dari Tuhan. Bukan takut kehilangan Tuhannya, tapi takut kehilangan tangan Tuhan dalam hidupnya. Ketika seseorang menaruh dirinya, wah pelayanan semakin gila-gilaan. Tapi ketika dilihat relung hatinya paling dalam, kenapa kamu lakukan ini semua? Loh iya loh, harus kerjakan ini. Kenapa? Kalau enggak nanti kalau pengangkatan kita ketinggalan. Hati-hati saudara. Anda kalau baca, saudara, yang diangkat itu adalah mempelai, saudara. Orang-orang yang menaruh dirinya sebagai, maksudnya mempelai itu maksudnya apa? Orang-orang yang memiliki hubungan hati dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita mengerjakan ini semua bukan karena pengen masuk surganya, bukan karena takut neraka, bukan karena pengen diberkati lebih, bukan karena pengen pengangkatannya, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita mengerti betapa besar Tuhan mengasihi kita. Penyesatan akhir zaman membuat orang-orang Kristen tidak mengerti bahwa dirinya sudah masuk di dalam penyesatan. Itulah kenapa nanti ada yang namanya pemisahan kambing dan domba. Kambing dan domba itu apa? Dipisahkan itu dua-duanya orang anak-anak Tuhan, saudara. Yang satu bedanya apa? Golongan kambing. Kapan aku nggak ngasih kamu baju? Kapan aku nggak menjenguk engkau? Kapan aku nggak ngasih engkau makan? Kalau domba ngomongnya apa? Kapan aku ngasih makan engkau? Kapan aku menjenguk engkau? Kapan aku memberikan itu semua dalam hidupmu? Bedanya kambing sama domba apa? Kambing merasa sudah melakukan. Domba tidak merasa melakukan. Why? Karena cinta membuat kita mengerti tidak ada lagi yang namanya pengorbanan, saudara. Cinta membuat kita mengerjakan semuanya buat Tuhan tanpa merasa berkorban. Yesus mengerjakan itu semua dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak merasa berkorban. Kata korban ini keluar dari pihak ketiga, keluar dari murid-muridnya, saudara. Yesus tidak mengatakan aku akan mengorbankan diriku, enggak. Dia mengatakan aku memberikan. Bapak bilang apa? Karena begitu besar kasih Bapa pada dunia, dia memberikan. Saudara. Anda mau tahu, saudara, ini hati kita ini lagi berkobar dengan Tuhan atau enggak? Simpel sih, saudara. Ketika Tuhan minta sesuatu yang top dalam hidup saudara. Kalau Anda merasa berkorban, wah Tuhan, ini satu-satunya aku persembahkan di dalam itu. Anda lebih mengasihi apa yang Anda berikan. Bisa nangkap saudara? Oh iya saudara, ini bukan suatu hal yang bisa dicerna dengan mudah. Saya tahu. Tapi kok coba Anda tangkap baik-baik. Ketika Anda mengasihi, ketika Anda mencintai, Anda tidak akan merasa berkorban. Coba ingat ketika Anda waktu pacaran dengan istri Anda dulu sebelum married. Ketika Anda jatuh cinta dengan pasangan Anda melakukan hal-hal konyol yang gila menurut orang lain. Mungkin teman-teman saudara berkata, lu kok mau berkorban segitunya buat dia? Mungkin Anda akan menjawab apa? Enggak, kok nggak berkorban? Aku ngerjain ini senang. Kira-kira seperti itu, saudara. Yang Tuhan mau untuk saudara dan saya, hati kita nih loh, saudara. Jangan sampai disesatkan
Oh ya, memang hamba-hamba Tuhan. Ada yang membahas tentang, wah nanti di akhir zaman gini gitu. Yang gini ya saudara, ya, bukan salah hamba Tuhannya. Kalau misalnya itu sudah ada yang namanya dasar ketakutan dalam hidup kita menangkap dengan ketakutan. Tapi kalau kita sudah memiliki hati yang tulus, kita menangkap itu semua sebagai, oke, ini perbekalan. Tidak membuat saya takut, tapi membuat saya waspada. Saya nangkap ya saudara ya. Dua hal yang berbeda saudara. Jangan sampai kita kerjakan semuanya karena kita takut. Jangan karena kita takut ditinggal. Takut yang namanya ditinggal waktu pengangkatan. Takut masuk neraka, maka kita mengerjakan itu semua. No. Kita kerjakan semua karena kita menyadari betapa besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan sebenarnya betapa kita mengasihi Tuhan. Bukan upahan yang Dia angkat. Tetapi apa saudara? Mempelai-mempelainya. Ingat loh saudara, perjamuan kawin anak domba. Ya saudara, oke, yang pertama berarti apa? Penyesatan hati. Hati-hati dengan yang namanya penyesatan hati. Lalu yang kedua saudara, penyesatan yang membuat orang-orang kecewa, anak-anak Tuhan kecewa. Dan penyesatan yang kedua ini mengerikan. Karena apa? Saya melihat setan itu sebenarnya mau potong dia di tengah jalan. Dan sampai, kalau gini ya saudara, beda nggak kuasa kegelapan, roh-roh jahat dengan setan itu beda nggak? Beda. Setan, kalau roh-roh jahat, ya ketemu sama saudara dan saya, ketemu sama Tuhan Yesus. Wah, jangan siksa aku, gitu ya. Anda kalau mengingat ya di dalam firman Tuhan, jangan siksa aku. Lalu dia pergi ke babi. Betul? Itu roh-roh jahat. Kalau setan ketemu Tuhan Yesus, diajak ngobrol, saudara. Masih ingat percobaan di padang gurun? Itu setan loh, saudara. Panim el panim dengan Yesus. Ngobrol malah mencobai Yesus. Yang namanya roh-roh jahat tidak dapat berkutik ketika ada pengudusan itu berjalan. Tapi kalau setan, that's another level. Hati-hati, saudara. Orang-orang yang bahkan di ring satunya Tuhan Yesus bisa dirasuk setan. Siapa? Yang pertama siapa? Petrus. Baru ngomong Mesias. Sesudah itu apa? Setan merasuk dirinya. Membuat Petrus berpikir dengan cara dunia berpikir. Enyah engkau iblis. Masih ingat saudara? Lalu yang kedua siapa? Yudas. Ketika menerima roti dari Yesus, langsung dia dirasuk oleh setan. Setan ini another level. Hati-hati saudara. Dia bahkan bisa bergerak ketika Anda masih di dalam pelayanan. Geraknya seperti apa? Yang pertama, salah satu tandanya. Seperti yang Yesus ngomong dengan Petrus. Apa saudara? Dia membuat kita berpikir dengan cara dunia berpikir. Nanti Anda baca di dalam Yakobus, di situ dibedakan. Ada yang namanya hikmat yang dari surga. Ada yang namanya hikmat dari dunia. Di dalam surat-surat para rasul juga dikatakan apa? Kita harus bisa membedakan dan jangan mau ditawan oleh filsafat-filsafat palsu dari dunia. Hati-hati. Ketika kita dibawa berpikir dengan cara dunia berpikir, hati-hati. Bisa jadi dia sedang bergerak di dalam pikiran kita. Setan itu kalau dia main bukan muncul gitu, enggak. Yang disesatkan itu pikiran kita, landasan pemikiran kita, logika kita. Itu yang diajar sama dia. Hati-hati saudara. Dan yang lebih mengerikan apa? Saya melihat penyesatan setan. Bukan cuma hati yang disesatkan. Ketika dia tidak berhasil menyesatkan hatinya, dia akan membuat kepahitan itu bertumbuh di dalam hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Ketika anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan ini merasakan buah yang pahit dari yang namanya kepahitan yang sudah tertanam di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Di satu titik, dia meninggalkan yang namanya anugerah keselamatan. Ingat loh saudara, dosa itu semuanya dibayar sama Tuhan Yesus yang akibat dari dosa adalah maut. Tapi ternyata ada dosa-dosa tertentu yang bisa membawa maut untuk orang Kristen. Loh itu ada lah, ada. Nanti kalau misalnya Anda buka ya di 1 Yohanes 5 ayatnya 16
17. Saya akan bacakan supaya cepat. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu dosa apa? Ya semua dosa yang sudah dibereskan sama Tuhan Yesus. Nah, lalu ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bisa nangkep, saudara? Banyak orang bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Ada dosa mendatangkan maut, ada dosa yang enggak mendatangkan maut. Saya mau jelaskan, saudara. Ketika kita hidup di dalam jaminan darah Yesus, semua dosa itu sebenarnya akibat dari dosa adalah maut, itu sudah dibereskan oleh darah Yesus yang menguduskan saudara dan saya, mentahirkan saudara dan saya, melayakkan saudara dan saya. Namun ada yang namanya dosa yang mengakibatkan maut ketika kita sudah menjadi Kristen. Apa itu? Lupa, sudah jadi anak Tuhan. Bisa ada dosa yang mengakibatkan maut separah itu, ada. Apa itu? Dosa yang memisahkan kita dengan kasih Kristus. Apa itu? Penyangkalan. Ketika seseorang sudah masuk di dalam yang namanya penyangkalan, that's it, selesai, saudara. Dia meninggalkan yang namanya anugerah keselamatan. Ada loh, saudara. Hamba Tuhan. Ya, ini jangan hamba Tuhan ya, WL di Hillsong, saudara. Aduh, ini nanti diupload ya. Gak apa-apa deh. WL, saudara. Wah, dulu tuh lagunya keren-keren, saudara. Anda tahu, suatu saat, beberapa tahun kemarin, dia mengumumkan dirinya, oke, sekarang aku ateis. Anda bayangkan, saudara. Saya mendengar ada hamba Tuhan, cukup terkenal. Bunuh diri. Ini hati-hati loh, saudara. Oh, aku mah nggak akan bunuh diri. Oh, aku nggak akan meninggalkan agamaku. Oh, tak kasih tahu, saudara. Kegerakan setan di tahun-tahun yang mendatang ini, dari tahun sekarang, itu cukup frontal. Kenapa? Dia menumbuhkan akar pahit itu lebih cepat dari biasanya. Setelah akar pahit itu tumbuh, dia batangnya tumbuh ke atas dan buahnya keluar. Seseorang ini mendadak kehantam beberapa kali yang membuat dirinya semakin pahit, dan semakin pahit. Di satu titik, mungkin dia loncar mulut. Wes, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Bla 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 bla, wes gak ada Tuhan-Tuhanan. Aku kerjain kayak gini-gini, sia-sia bla bla bla. Anda bayangkan ketika dia ngomong kayak gitu. Dia nyetir kendaraan, bam, tabrakan, mati. Saya sekarang mau nanya, ini orang masuk mana, saudara? Masuk mana, saudara? Loh, Pak, tentang kita kan membangun rumah di kerajaan. Dua hal yang berbeda. Semua yang Anda dan saya kerjakan di atas dasar Kristus itu membangun sesuatu di kerajaan surga. Yes. Tapi bicara tentang masuk dalam kerajaan surga, bukan bicara tentang apa yang kita kerjakan itu bisa membawa kita masuk surga. No. Apa yang kita kerjakan itu membangun sesuatu. Tapi bukan karena itu kita bisa masuk ke surga. Saya harap ini bisa ditangkap, saudara. Saya coba pelan-pelan. Tapi ini masih banyak bahannya. Tapi oke, saya cepat aja deh. Apa yang saudara dan saya kerjakan itu mungkin membangun sesuatu di kerajaan surga. Ya, Paulus bilang apa? Ada yang bahannya jerami, rumput kering, kayu, perak, emas, batu permata. Betul? Nanti itu semua akan diuji. Dan di situ dikatakan ketika itu diuji dan ternyata hangus, orang tersebut masih bisa masuk. Loh, artinya bukan karena apa yang dia bangun dia bisa masuk, tapi karena ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Ditulis dalam firman Tuhan sebenarnya. Dia harus memperjuangkan yang namanya apa? Keselamatan. Jadi berbicara tentang membangun sesuatu di kerajaan surga dan apa yang membuat Anda bisa masuk surga itu dua hal yang berbeda. Yang tadi yang Anda kerjakan, oke, itu membangun sesuatu di kerajaan surga. Mungkin itu akan membawa Anda masuk ke level-level tertentu di kerajaan surga. Tapi saudara dan saya, apakah bisa masuk surga dengan cara itu? No. Hanya karena anugerah karya keselamatan Kristus kita bisa masuk. Anda bayangkan, ini hamba Tuhan sudah membangun banyak hal di kerajaan surga. Dan ternyata dia tidak mengakhiri dengan kuat.
Nggak ada Tuhan-Tuhanan, bla 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 bla. Di situ setan langsung bekerja, bam, tabrakan, mati. Sekarang saya mau nanya, ini orang masuk mana, saudara? Hati-hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan yang namanya kepahitan menggerogoti hidup kita. Waspadai saudara, ketika setan sedang berusaha untuk mencongkel-congkel pikiran kita, membuat kita pahit dengan siapapun yang ada di dalam pelayanan, dengan Tuhan, dengan apapun, bahkan dengan orang-orang yang kita layani. Ini orang ya dari jalanan udah aku angkat, sudah dikasih kerjaan, mobilku dibawa lari. Loh, ada loh saudara, serius. Di pelayanan kami kayak gitu, kami kan ada pelayanan gelandangan juga saudara. Teman-teman homeless ini kami juga layani. Ikut kebaktian dengan kami, beberapa kami kasih pekerjaan. Dan ada yang dikasih pekerjaan apa? Nyupiri. Dan salah satu mobil kami dibawa kabur sama dia. Saudara nggak main-main loh. Cuma gara-gara kayak gitu, hati kita terus, wah nggak ada Tuhan-Tuhan lagi. Hati-hati saudara. Jangan bawa diri kita keluar dari pengkafaran. Payung pengkafaran Tuhan. Pak, aku percaya Mazmur 91 terjadi dalam hidupku. Oh ya, baca Mazmur 91. Itu ada untuk kita yang mau tinggal di dalam kemahnya Tuhan. Kalau kita keluar dari yang namanya jalan-jalan Tuhan, hati-hati saudara. Setan kerja lembur. Saudara ya. Dan lalu itu yang pertama saudara ya, tentang mewaspadai kegerakan kuasa kegelapan. Oke, yang kedua saya akan jelaskan sangat cepat saudara. Yang kedua kita sebenarnya Tuhan sampaikan seperti ini. Chris, aku nggak akan lagi banyak ngomong melalui nabi-nabiku untuk anak-anakku dan hamba-hambaku. Oh ya, nabi-nabiku akan bergerak. Tapi aku nggak akan banyak kasih perintah untuk anak-anakku maupun hamba-hambaku. Di level tertentu, mereka harus bisa meraba hatiku. Apa yang tersembunyi di dalam hatiku. Sebelum surga tahu, sebelum para malaikat tahu. Anak-anakku, hamba-hambaku di dunia harus tahu. Nah loh saudara, saya dengar kayak gini mumet saudara. Saya sekarang ketika orang konseling, ini kok gimana ya mau belajar dengar suara Tuhan aja mumet gitu. Nah ini sekarang tiba-tiba Tuhan ngomong, ayo melatih diri kita untuk belajar meraba hati Tuhan. Bergerak kemana yang Tuhan mau. Lebih berat nggak saudara? Lebih berat saudara. Loh kenapa sih nggak dengan cara-cara biasanya? Melalui hamba Tuhan, ngomong, memerintahkan sesuatu, dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu saudara. Ketika itu sudah dalam bentuk perintah, setan bisa nuntut. Ingat, tadi yang pertama saya sudah bahas, setan kerja lembur. Dan ini ketika setan tahu Anda sudah mendapatkan perintah dari Tuhan. Kalau Anda mengerjakan, ya sudah, emang itu bagian Anda dan saya untuk kerjakan. Namanya juga perintah, toh yang memampukan kita juga Tuhan Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, tuntutan datang. Dan ini nggak main-main, saudara. Ya, lu terus gimana, Pak? Kita dengar suara Tuhan aja, kita nih lagi belajar lah. Ini sekarang suruh belajar yang next level lagi, meraba hati Tuhan. Oh iya, saya mau bahas. Kalau Anda mengerti, saudara ya, ketika dalam bentuk perintah, kadang-kadang kan orang kan seneng dapat perintah dari Tuhan dan mengerjakan. Lalu seringkali kalau mendapatkan perintah dari hamba Tuhan, lalu kita mengerjakan, kecenderungan kita apa saudara? Coba cek hati kita. Bukankah itu membawa kecenderungan hati kita sama seperti para kambing? Merasa berjasa karena kita sudah melakukan perintahnya. Betul? Yuk kita buka, kalau misalnya Anda baca di dalam di dalam Kisah Para Rasul 7, ayatnya 42-43, saya akan cepat. Maka berpalinglah Allah dari mereka. Jadi ini berbicara tentang perjanjian lama. Dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Seperti yang tertulis dalam kitab-kitab Nabi. Nah, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Nah, ini Tuhan yang tanya saudara ya. Yang jawab Tuhan sendiri. Tidak pernah.
Malahan engkau mengusung kemah Moloch dan binatang dan bintang dewa Revan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Anda bayangkan, saudara. Sekarang saya mau nanya, saudara. Ketika orang Israel mendapatkan perintah dari Tuhan melalui Musa, menaikkan korban ini, itu, dan lain sebagainya. Saya mau nanya, saudara, baca dalam firman Tuhan, mereka kerjakan nggak? Mereka kerjakan, saudara. Loh, tapi kenapa ketika Tuhan tanya, kamu mempersembahkan Kak buat aku? Tuhan sendiri yang jawab, enggak, kamu nggak pernah. Bingung nggak, saudara? Loh, kok bisa? Loh, Tuhan sudah perintahkan. Mereka kerjakan. Ketika Tuhan nanya, kamu kerjakan atau tidak? Tidak, kata Tuhan. Kenapa? Karena itu hanya mereka kerjakan sebatas perintah. Bukan karena mereka tahu kerinduan hati Tuhan. Mereka kerjakan ya karena peraturannya seperti itu. Bukan karena kesadaran mereka sendiri mereka mengerjakan itu semua. Itulah kenapa ketika kita dapat perintah mengerjakan, jangan merasa berjasa kan Tuhan bilang. Karena itu Roh Kudus sendiri yang mengerjakan. Pertanyaannya, another levelnya kita sudah kerjakan belum? Another level dari perintah itu apa? Ada yang namanya tawaran. Betul? Tawaran itu apa? Siapakah yang aku utus? Ya kan? Ini ada jiwa-jiwa, ya, ada jiwa-jiwa yang harus dilayani di dalam penjangkauan ini. Tempatnya nggak mudah, di luar pulau. Air minumnya nggak ada air putih, airnya akan kecenderungan berwarna kuning. Jadi dapat teh terus kalau minum. Lalu Tuhan katakan, siapakah yang aku utus? Lalu yang sering jadi bercandaan orang-orang pelayanan apa saudara? Ini aku, utus dia. No, saudara. Ini another level daripada perintah. Ketika itu dalam berupa tawaran, apakah kita mau menyambar tawaran itu? Ini aku Tuhan, utus aku. Oh ya, itu another level saudara, another level. Itu level selanjutnya dari perintah. Nah ini di sana baru Anda dapat poin di situ. Saudara ya. Tes. Ini suara saya aman ya? Aman ya? Sinyalnya soalnya kok mendadak nggak keluar sinyal audionya. Tes. Oke. Jadi ketika tawaran itu muncul, sambar, ambil, kerjakan saudara. Loh, terus ada lagi nggak Pak? Ada. Another level dari tawaran. Apa itu? Ketika itu masih ada di hati Tuhan. Tuhan belum ngomong, siapa ya yang aku utus? Nah itu kan Tuhan udah ngomong. Ini aku utus aku Tuhan. Nah, yang level di atas itu apa? Masih di hati Tuhan. Aduh, anak-anak yang di sini, jiwa-jiwa di sini, butuh orang yang bisa menjangkau mereka. Surga belum tahu, malaikat belum tahu. Anda harus tahu. Bisa nggak saudara? Bisa nggak? Nah, tadi yang level pertama, kedua aja udah pusing, Mbak. Dengar suara Tuhan aja udah puyeng. Yang lainnya sekarang masih di hati Tuhan. Malaikat belum tahu, surga belum tahu. Loh, saya mau kasih tahu, saudara. Seringkali ketika hati Tuhan dan hati Anda connect, malaikat belum tahu loh. Dan ketika Anda mengerjakan itu, terkadang Anda harus memerintahkan malaikat. Kenapa? Karena malaikat belum tahu. Loh kok bisa? Bisa. Itu masih tersembunyi di hati Tuhan. Bisa nggak Anda tahu? Mari kita belajar. Ya. Ini akan membekali saudara dan saya ketika saya dibukakan sama Tuhan tentang hal ini. Ini kayak bam di kepala saya, ini meledak di kepala saya. Dan ini seperti membaharui apa yang ada di dalam saya, saudara. Ini yes Tuhan, aku mau masuk di level selanjutnya. Dan aku percaya anak-anakmu, hamba-hambamu siap untuk masuk di another level ini. Yuk kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-10 ya. Ayat yang 10 dan 11 ya.
Dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Ya, saudara. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang apa saudara? Tersembunyi dalam Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. Selain apa saudara? Roh Allah. Saudara, kalau Anda baca di dalam firman Tuhan, yes, Roh Kudus, Roh Tuhan itu dianugerahkan bagi dunia. Tapi saya mau kasih tahu, secara eksklusif Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang-orang beriman. Siapa itu? Ya saudara dan saya. Roh Allah tinggal di dalam hidup Anda. Roh Tuhan ada di dalam hidup Anda. Ketika itu ada di hati Tuhan. Ketika Anda satu frekuensi dengan Tuhan. Mendadak Anda tahu. Ada di dalam hati. Pak, nggak nangkep Pak. Gimana caranya? Oke. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, Dia sebenarnya mengajar kepada kita dan para murid bagaimana untuk bisa bergerak sesuai dengan hati Bapa. Dia secara manusia dia menyatakan, gini loh caranya. Gimana, Pak? Seringkali ketika Tuhan Yesus mengerjakan sebuah mujizat, seringkali saudara ya, diawali dengan apa saudara? Diawali dengan kata-kata, lalu tergeraklah Yesus oleh apa? Belas kasihan. Tapi kalau Anda pelajari, apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Yesus selalu ngomong apa? Apa yang aku kerjakan bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Bapak mau. Dari sini sebenarnya dia ngajari kita, ini loh cara meraba hati Tuhan. Satu frekuensi dengan Tuhan. Baca firman, itu wajib kudu mesti tiap hari. Pak, ngerti nggak ngerti? Baca. Nanti Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti. Ya, ketika Anda melihat di sini, saudara, kita tuh menerima penyataan kebenaran pun dari Roh Kudus. Artinya ketika Anda menangkap apa yang saya bagikan saat ini bukan karena saya pintar menyampaikan, tapi karena Roh Kudus yang menyampaikan dalam hidup saudara. Jangan batasi kegerakan Tuhan Roh Kudus dalam hidup saudara. Seringkali dia juga akan membuat suasana hati Anda sama dengan suasana hati Tuhan. Tapi apakah Anda responi? Ketika Anda tergerak oleh belas kasihan akan jiwa-jiwa di tempat ini, di tempat itu. Pertanyaannya, apakah cuma sekedar ngomong, kasihan ya? Atau kita bergerak? Ketika kita bergerak, percayalah itu akan menjadi benih mujizat dalam hidup saudara. Dan di mana Anda layani saudara. Dan itu sebenarnya, disitulah Anda bergerak kemana hati Tuhan mau. Pak, gimana membuat kita satu frekuensi dengan Tuhan? Nih PR saudara. Yang pertama, baca firman, wajib kudu mesti. Kenapa? Ketika Anda dan saya baca firman, ini saya bahas dengan cepat ya. Ketika Anda baca firman, firman itu seperti pedang bermata dua lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang dapat memisahkan apa? Roh dan jiwa. Roh dan jiwa saudara harus dipisahkan dahulu. Kenapa? Segala sesuatu, pelajaran Anda, wawasan Anda, pengertian saudara itu mengendap di jiwa. Dan itu akan membuat dasar pemikiran, dasar logika, dan lain sebagainya. Itu ada di jiwa. Dan seringkali nanti ada yang namanya suara hati dan lain sebagainya. Ketika itu keluar dari jiwa, itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Itulah kenapa roh dan jiwa harus dipisah dulu. Gimana Pak caranya? Ketika roh jiwa dan dipisah, nanti Anda akan mendengar suara Tuhan akan lebih clear di hati saudara. Lu gimana caranya? Baca firman. Ketika Anda baca firman, roh dan jiwa kita itu akan dipisah.
Nanti sampai di satu titik jiwa akan dibuat sepakat dengan roh. Nah, kayak Anda mendengar pengajaran hari ini, sharing hari ini sebenarnya Roh Kudus menyampaikan dalam hidup saudara. Jadi saya yakin 100% roh Anda nangkep. Tapi jiwa Anda mendengarkan penjelasan saya. Supaya apa yang ditangkap oleh roh itu bisa masuk akal dan bisa Anda kerjakan. Bisa nangkap ya saudara ya. Jadi itulah yang namanya jiwa dan roh. Tapi jiwa ini gimana caranya supaya bisa selaras dengan roh? Harus dilatih. Baca firman ketika ada dorongan untuk mengerjakan, kerjakan. Saudara ya. Jadi baca firman, wajib kudu mesti. Nah ini mumpung awal tahun. Yang kedua, selain baca firman, ambil waktu secara khusus. Ambil puasa. Yes, ambil puasa. Di awal tahun puasa, itu bagus. Khususkan satu waktu untuk puasa. Pak, saya 1 minggu puasa 3 kali, Pak. Hari Senin saya puasa, hari Kamis saya puasa, hari Sabtu saya puasa. It's good. Bagus. Tapi yang saya maksud ambil waktu untuk puasa ini non-stop selama 30 hari atau 40 hari. Puasa apa, Pak? Apapun, tanya sama Tuhan. Ada yang namanya puasa nasi, ya misalnya Anda dapat dari Tuhan puasa nasi, it's okay, jalankan. Ada yang puasa dari jam 9 sampai jam 12, jam 9 malam sampai jam 12 siang. Monggo, silakan kerjakan. Ada yang puasa daging, Pak, saya dapatnya puasa daging. Monggo, kerjakan. Anda tanya dengan Tuhan. Nanti Tuhan kasih sinyal, kerjakan puasa itu. Ketika Anda berpuasa, Anda minimal akan menerima, dalam tanda kutip ya, upgrade dari diri Anda. Anda akan menjadi better version dari diri Anda sebelum Anda puasa. Ketika Anda puasa, masukkan kebiasaan-kebiasaan yang ilahi. Ya, apa itu? Meninggalkan, membuang yang namanya kesusahan sehari, cukup sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Maksudnya apa? Apa yang sudah sampai jam tertentu, udah, jangan memusingkan tentang apa yang besok. Jam tertentu itu sampai tidur, renungkan firman, baca firman. Supaya apa? Ketika Anda tidur, nggak diganggu dengan apa yang ada di jiwa. Ketika Anda memikirkan permasalahan terus, nanti yang muncul di mimpi apa? Permasalahan Anda. Karena itu apa? Menyelinap di bawah sadar kita. Jiwa, saudara ya. Oleh karena itu, yuk kita buat jiwa kita tidur, membuat roh kita terjaga. Gimana? Berendam dalam firman Tuhan. Sebelum tidur, baca firman, dengar sharing, dengar khotbah. Ya, saudara ya. Lalu yang kedua apa? Bangun pagi. Ambil waktu untuk berdoa. Menangkap yang namanya supaya apa? Dipertajam lagi sama Tuhan. Ya. Lakukan kebiasaan-kebiasaan ilahi yang nanti Tuhan akan bukakan dalam hidup saudara. Itu akan mengupgrade hidup kita. Tinggalkan yang namanya kemalasan ketika Anda puasa. Karena apa? Selama 40 hari Anda melakukan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ilahi yang baru, itu akan merubah kebiasaan Anda yang lama. Dibutuhkan 20 hari lebih untuk menghabisi yang namanya kebiasaan jelek, betul? Tapi butuh 3 hari untuk merusak itu semua. Jadi gimana? Ya sudah, kerjakan secara konsisten. Di tempat kami doa jam 5 pagi, saudara. Doa kumpul, doa untuk Indonesia. Saya setiap pagi tidur jam berapapun, jam 3 harus bangun. Kenapa? Supaya jam 5 fresh. Tidur jam 1, ya sudah nggak apa-apa. Jam 3 bangun. Ibadah, nyembah, mandi, buang-buang. Ya saudara ya. Udah gitu, jam 5 doa. Sampai jam 6. Setelah itu ngapain? Jogging, lari, sepedaan, atau apa? Olahraga. Paksa diri kita. Ini kalau nggak dipaksa nih, daging nih bahaya, saudara. Makanya nanti ketika kita puasa, daging kita sebenarnya dipaksa, jiwa kita juga akan didisiplin. Saudara ya, minta sama Tuhan kerendahan hati untuk bisa mendengar, meraba hati Tuhan melalui siapapun. Nggak perlu melalui hamba-hamba Tuhan yang gimana-gimana. Bisa melalui pasangan saudara, anak saudara, siapapun saudara. Ketika Anda memiliki kelembutan hati, Tuhan sebenarnya menyatakan banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku memberitahukan
kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Ambil intimasi dengan Tuhan, saudara. Upgrade diri kita untuk bisa nempel sama Tuhan. Yang terakhir, saudara. Yang pertama tadi saya bahas tentang mewaspadai kegerakan dari setan atau si jelek. Yang kedua, kita harus belajar meraba hati Tuhan. Yang terakhir, saudara, kita harus menyiapkan wadah. Kenapa, saudara? Tuhan sebenarnya nyatakan keguncangan akan terjadi. Tapi di mana terjadi keguncangan, di situ akan terjadi perpindahan kekayaan. Siapkan wadahnya. Wadah itu apa? Yes, di sayap kanan kita selalu siapkan yang namanya pengurapan, hubungan kita dengan Tuhan, kewajiban keuangan kita dengan Tuhan, kerjakan itu semua. Segala sesuatu yang rohani dan ilahi, kerjakan. Sayap kiri kita berbicara tentang apa? Karakter. Persiapkan. Ini wadah yang serius harus kita persiapkan. Skill. Penampilan. Oh iya, itu iya gitu. Iya, itu wadah, saudara. Dan yang terakhir apa? Hikmat. Ya, kalau karakter Anda bisa belajar dari Daniel. Ya, dengan karakternya yang di atas rata-rata. Tuhan taruh banyak hal dalam hidupnya. Tentang skill, Anda nanti bisa buka di Amsal. Amsal 22. 22 ayatnya 20 sekian lah, saudara ya. Di situ dikatakan begini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Oh, ini ketemu. Luar biasa. Kalau misalnya Anda mengerti tentang hal ini, seringkali anak-anak Tuhan meremehkan hal ini. Dan selalu berkata, oh toh hati raja-raja di tangan Tuhan. Dialirkan kemana yang Tuhan mau. Yes, betul. Tapi masalahnya, jadilah orang-orang yang berdiri di hadapan raja-raja. Hati raja-raja dialirkan kemana yang Tuhan mau. Iya, tapi dialirkan kemana yang orang-orang yang di hadapan raja-raja berdiri. Kalau kita tidak bisa berdiri di hadapan raja-raja, gimana hati raja-raja itu bisa dialirkan ke kita? Maksudnya apa? Saya mau kasih tahu, saudara. Ketika keguncangan terjadi, yang namanya 1.000 rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita. Tapi itu tidak akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kita yang membawa terang. Orang-orang akan melihat saudara dan saya sebagai pengharapan yang dari Tuhan. Sebagai pengharapan melalui saudara dan saya. Mereka menangkap yang namanya keselamatan. Keluar dari kesusahan. Percayalah saudara, Anda akan memberkati banyak orang. Jangan cuma berpikir untuk bagaimana memperkaya diri, memberkati anakku, keluargaku, menyediakan warisan untuk keluargaku. No. Terlalu dangkal kalau kita berpikir seperti itu, saudara. Untuk saudara dan saya tidak sedangkal itu. Untuk saudara dan saya itu apa? Berkat 5 roti 2 ikan. Apa itu? Saudara dan saya dikenyangkan, keluarga kita dikenyangkan, kita menjadi berkat buat banyak orang, dan masih sisa 12 bakul. Jangan membuat berkat Tuhan itu terlalu dangkal dalam hidup kita, sehingga kita menyediakan wadah yang biasa-biasa saja. Yang Tuhan rindukan untuk saudara dan saya itu apa? Kita dibawa sama Tuhan untuk memberkati orang lain. Puji Tuhan, saudara, saya ada beberapa pelayanan. Dulu ada orang yang saya tampung di tanah yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Ini orang pelarian, pindah dari agama seberang ke tempat kami, ke agama kita, saudara. Dia dibakar rumahnya, dikejar-kejar, pisau udah di leher dan sebagainya, saudara. Saya cuma kasih tempat ke dia, saya cuma ngomong, apa yang kamu dapatkan, biar itu menjadi api bagi yang lain. Ternyata, saudara, dia melakukan penginjilan. Kami sering ngobrol bersama, kami saling menguatkan. Dia menguatkan teman-temannya, dan dia melakukan penginjilan. Saya bilang, bekali dirimu, belajar. Akhirnya dia belajar, dia kan dari agama sebelumnya, saudara. Jadi dia belajar yang namanya mologi, gitu ya.
Dia belajar dan dia melakukan penjangkauan yang ajaib, saudara. Terakhir dia kasih data ke saya. Dia bilang, puji Tuhan, sudah sekian kepala keluarga diselamatkan dan dibaptis. Saya ngelihat, saudara, 2.500 sekian kepala keluarga, saudara. Kepala keluarga loh, saudara. Itu kalau dikalikan dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya berapa, saudara? Miliki hati yang limpah untuk mau jadi berkat, saudara. Tuhan akan membawa hidup saudara menjadi berkat buat banyak orang dengan cara yang ajaib, bahkan dengan cara yang tidak pernah Anda pikirkan. Miliki hati yang limpah, saudara. Miliki hati yang limpah. Amin, saudara. Oke, skill. Lalu apa penampilan? Oh, itu penampilan di Alkitab mana ada? Buka Kejadian 41 ayat 14. Ya, terakhir nih saya agak ngebut nih ya. Kejadian 41 ayat 14 dikatakan apa? Kemudian Firaun memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Lalu apa dikatakan? Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Artinya penampilan itu perlu nggak, saudara? Perlu. Untuk saudara-saudara di tempat ini, saya mau sampaikan, siapapun dari saudara, salah satu tandanya ini bisa keluar melonjak di hati saudara. Kalau misalnya Anda ini melonjak dari hati saudara, itu artinya saudara orang. Saya nggak tahu siapapun dan berapa banyak dari saudara. Tapi di tahun ini Anda akan bertemu dengan orang-orang yang bisa mengangkat saudara, bahkan melebihi dia. Sehingga Anda memasuki level yang baru, di mana Anda di level itu, Anda memasuki yang namanya level blessing yang baru. Tapi yang pertama yang harus Anda kerjakan adalah menyiapkan wadahnya dan siapkan hati kita. Jangan sampai hati kita ketika kita masuk di titik itu, malah ternyata kita rusak. Ingat saudara ya, uang tidak sama dengan berkat. Saya ulangi sekali lagi, Anda bisa terima atau tidak, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Uang tidak sama dengan berkat. Karena apa? Ditulis dalam firman Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan susah payah tidak akan menambahinya. Itu kalau Anda cari di dalam bahasa aslinya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu artinya apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Artinya, kalau itu bukan berkat Tuhan, ada kesusahan di dalamnya. Saudara, saya sering mengonseling orang-orang yang sebenarnya cukup fantastis kekayaannya, dan saya melihat sebenarnya saya tidur lebih nyaman dari dia, makan lebih nyaman dari dia, dan jalan-jalan lebih nyaman dari dia. Ngerti maksud saya, saudara? Dia kaya, tapi takut makan, nggak bisa tidur, nggak bisa jalan-jalan, curiga sana sini, takut dibunuh sama anaknya sendiri, takut dibunuh sama istrinya sendiri. Anda bayangkan, saudara, saking kayanya curiga sama keluarga sendiri. Dan memang keluarganya juga jontok-jontokan juga di dalam. Karena apa? Yaitu uang. Kalau berkat, tidak ada kesusahan di dalam. Dan saya percaya, saudara, ketika Anda bisa menangkap apa yang Tuhan sampaikan hari ini, you are blessed. Anda diberkati, saudara. Dan ketika Anda diberkati, Anda yang akan membawa berkat bagi orang-orang. 15.000 orang itu akan menerima yang namanya supply dari saudara. 5 roti, 2 ikan. Anda dan keluarga Anda dikenyangkan. Keluarga kita akan dikenyangkan. Tapi jangan lupa, kita jadi berkat buat banyak orang. 15.000 orang. Bahkan lebih. Dan sisa 12 bakul. Persiapkan wadah saudara. Ya, saya ulangi lagi tentang wadah, tadi Tuhan ngomong. Ingetin lagi, Chris, ini wadah ini banyak orang gak mau menyiapkan. Oke, yang pertama, saya ulangi lagi, karakter siapkan. Seringkali nanti Anda kalau ketemu sama orang-orang hebat, cuma dibutuhkan waktu sekitar 5 menit, mereka bisa ngerti, kita nih kayak gimana wataknya, ini orang mau kayak gimana, saudara. Mereka bisa ngerti, saudara. Kalau bertemu dengan penguasa, ingat, ditulis apa? Taruh pisau di lehermu, jangan besar nafsumu, jangan mengingini makanannya, jangan mengingini uangnya. Betul? Kalau diamat-amati, uangnya bersayap lalu terbang.
Kenapa saudara? Kalau Anda dan saya ketemu dalam tanda kutip raja-raja ini, raja-raja kecil ini, yang nanti Tuhan pakai mereka untuk mengangkat kita, mereka itu sebenarnya cuma ketemu sama kita ngobrol 5 menit, 10 menit. Mereka langsung tahu, oh ini orang cuma pengen duit gua. Oh ini orang cuma ngejar project doang. Oh ini orang nggak bisa nih dibuat temenan. Oh ini orang kayak gini. Serius saudara. Itulah kenapa kita harus ngerti yang namanya karakter, kita harus mulai bangun karakter ilahi dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus memperhatikan kecakapan dalam hidup kita. Bidang apapun saudara, yuk upgrade skill kita. Dalam bidang apapun kita harus berevolusi, lebih tajam dari dunia. Upgrade skill kita. Karena dikatakan apa? Di hadapan raja-raja, orang yang cakap-cakap itu berdiri. Yes, hati raja-raja dialirkan kemanapun yang Tuhan mau. Tapi orang-orang yang berdiri di hadapan raja-raja itu adalah orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya. Ya, yang kedua skill, yang ketiga penampilan. Oh ya, jelas saudara ya. Pak, penampilan apakah seperlu itu, saudara? Saya pernah ketemu sama orang jarang mandi dengan penampilan yang aneh banget, saudara. Alhasil apa, saudara? Dia datang ke suatu komunitas, dia membuat banyak orang jatuh di dalam dosa. Loh kok bisa? Iya ya, langsung ngelihat, ini orang gak pernah mandi, wow, pasti kayak gini, pasti kayak gitu. Loh, orang baru ngelihat langsung jatuh dalam dosa, Anda bayangkan, saudara. Harusnya orang-orang ngelihat saudara dan saya, wow, so blessed to see you, gitu ya. Harusnya ketika orang-orang lihat kita, wow, serius Pak, saya sangat-sangat diberkati ketemu dengan Bapak. Serius. Benar nggak saudara? Dengan ketemu saudara, ya, dengan aroma yang sudah ditutupi, yang lebih enak gitu ya. Orang ketemu sama kita, wow, saya sangat diberkati ketemu sama Bapak. Harusnya, yuk kita siapkan wadah kita. Semuanya dibereskan. Kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita. Segala peluang, segala apa, segala sesuatu yang ilahi yang bahkan di tahun ini keguncangan terjadi. Tapi nanti ada banyak hal yang Tuhan bocorkan dalam hidup saudara dan saya untuk kita kerjakan. Itu membawa saudara dan saya terbang di atas rata-rata. 1.000 orang rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita. Tapi itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Justru saudara dan saya yang akan membawa keselamatan bagi orang-orang yang rebah di sekitar kita. Amin saudara. Semoga bisa jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya kembalikan untuk Pak Ben ya. Silakan Pak. Atau kita doa dulu. Baik, Tes. mari saudaraku kita berdoa sejenak. Apa mau dipimpin sama Pak Pastor untuk berdoa? Shalom Pak, gimana Pak? Sorry, nggak kedengaran tadi Pak. Mungkin Pak Christian yang mau berdoa untuk firman Oh baik. atau baik. Yuk, mari kita doa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk benih firman-Mu yang Kau taburkan dalam hidup kami hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan segala sesuatu yang ilahi daripada-Mu semuanya berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna dengan percepatan yang dari Tuhan dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang mandul, tidak ada satupun yang kering, tidak ada satupun yang mati. Semuanya maksimal dalam nama Tuhan Yesus yang dari Tuhan. Maksimal dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk bisa maksimal di tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa untuk hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan. Di pertemuan hari ini Tuhan, semua potensi ilahi yang Tuhan sudah berikan aktif dalam nama Tuhan Yesus. Semua pintu-pintu kesempatan yang dari Tuhan terbuka semakin besar. Dan semua pintu-pintu jebakan dari setan semuanya tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang dari Tuhan terbuka dengan cara yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya maksimal. Maksimal. Dalam nama Yesus kami ucap syukur Tuhan, meteraikan semuanya. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya
bisa dijawab dan tertera sudah ada. Kalau beberapa saat silakan. Kalau tidak ada saya kembalikan kepada host kembali. Kalau ada silakan nanti Pak Kris mau jawab. Kalau mungkin ada yang kurang jelas. Ya. Kalau nggak ada kita serahkan. Yang terlebih penting kita harus memiliki satu karakter, skill dan penampilan harus diperbarui. Tidak ada saya serahkan kepada pimpin pujian. Silakan, saudara, kalau ada sejenak. Ya, kalau tidak ada, kita sebentar untuk masuk dulu pimpin pujian, bawa untuk satu pujian dan kami serahkan perjamuan kudus. Mungkin sudah bersiap atau mau bertanya Puji dulu. Tuhan, terima kasih Satu dua lagu. buat Bapak Pendeta Kristianus yang terus membuka paradigma kita masih laras dengan Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Oh, di rumah kita masing-masing berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita masuk perjamuan kudus, terus kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada sekali lagi. Sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Saya mempersilakan hambanya Bapak Pendeta Kristianus untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus, waktu dan tempat. Baik saudara, Anda bisa siapkan roti dan anggur di tempat masing-masing. Saya kasih waktu dulu. Mungkin ada beberapa yang masih belum siap. Saya siapkan waktu dulu sebentar. Oke. Baik. Mari kita angkat roti dan anggur ini di atas kepala kita. Tuhan, kami mau menerima perjamuan kudus yang daripadamu Tuhan. Ini bukan lagi roti dan anggur, tapi ini adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ketika kami makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terjadi persekutuan yang indah antara kami dan Engkau. Kami ada di dalam-Mu dan Engkau bertahta dalam hidup kami. Segala sesuatu yang ilahi dalam hidup kami aktif di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu mengalir dalam peredaran darah kami. Membangkitkan segala sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita makan dan minum. Yesus. Ini darah-Mu Tuhan, darah perjanjian baru dan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum. Di dalam nama Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kami. Melayakkan kami berjalan di jalan-jalan. Memaksimalkan apa yang sudah Kau taruh dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Jaminan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Kami minum
darah-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Habiskan saudara ya. Saya harap tidak ada yang tersisa karena ini bukan lagi anggur, tapi ini adalah darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan, bawa kami terus ada di dalam-Mu dan Engkau terus bertahta dalam hidup kami Tuhan. Maksimal Tuhan, seperti yang Engkau mau. Tidak ada yang ada dalam hidup kami yang kering ataupun mandul. Segala sesuatu yang ilahi yang daripada-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perjamuan yang indah ini, untuk persekutuan yang indah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti